Halo semuanya, dalam video ini Budi dan Britney akan menjelaskan materi mengenai Arimax. Untuk topik dapat dilihat dalam video. Jadi, model Arimax merupakan model Arima dengan tambahan variabel eksogen atau independen. Model Arimax dapat digunakan untuk melakukan peramalan dalam jangka panjang yang menggunakan dua variabel sekaligus, yaitu variabel endogen dan eksogen. Ada dua jenis model Arimax. Yang pertama, Arimax deterministik, yaitu model dengan adanya pengaruh tren dan seasonal. Lalu ada Arimax stokastik, yaitu model dengan proses pembedaan tanpa ada pengaruh tren maupun seasonal. Untuk model Arimax dapat dilihat dalam video ini. Lalu kita masuk ke dalam contoh soal. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data jumlah pencarian baju koko di Indonesia berdasarkan Google Trends periode Januari 2021 sampai dengan Maret 2024 sebanyak 170 data. Diduga berdasarkan grafik runtun waktu, tren pencarian kata kunci baju koko meningkat pada periode-periode tertentu, seperti ketika mendekati perayaan Idul Fitri. Data jumlah pencarian kata kunci baju koko di Indonesia dapat dilihat dalam tabel yang membentuk QR tersebut. Pembahasan dari contoh soal yang pertama, kita membuat grafik runtun waktu. Berdasarkan gambar yang ada, kata kunci baju koko di Indonesia pada Google Trends pada bulan Januari 2021 hingga Maret 2024 menunjukkan pola tren turun dari tahun ke tahun. Namun, diidentifikasi jika pada minggu-minggu mendekati Hari Raya Idul Fitri baru, terjadi peningkatan tren pencarian kata kunci baju koko. Hal ini ditandai dengan adanya kenaikan pada periode-periode tertentu. Variabel respon yang digunakan dalam data jumlah pencarian kata kunci baju koko berdasarkan Google Trends di Indonesia. Sedangkan variabel prediktor yang digunakan adalah variabel Drami dan tren, yang mengindikasikan terdapat tren turun pada data dengan T sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 170. Variabel dummy dapat diilustrasikan sebagai berikut. Adapun estimasi parameter yang terbentuk berdasarkan model yang ada diperoleh nilai koefisien sebesar 46,5982 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh variabel dummy dan tren, nilai jumlah pencarian kata kunci baju koko berdasarkan Google Trends di Indonesia tahun 2021 hingga 2024 adalah 47 kali pencarian. Nilai koefisien sebesar 0,01857 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan tren akan meningkatkan jumlah pencarian kata kunci baju koko berdasarkan Google Trends di Indonesia tahun 2021 hingga 2024 sebanyak 1 kali pencarian. Begitupun dapat disesuaikan dengan nilai koefisien selanjutnya. Pengujian signifikansi parameter yang pertama uji simultan dengan keputusan karena nilai p-value kurang 7,28 kali 10 pangkat min 11 kurang dari alfa 0,05, maka diputuskan H0 ditolak. Sehingga kesimpulan, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan variabel tren dan dummy terhadap jumlah pencarian kata kunci baju koko berdasarkan situs Google Trend di Indonesia. Uji parsial, berdasarkan tabel yang ada dapat diketahui bahwa secara parsial parameter beta 1 yang berasal dari variabel trends, parameter beta 2 yang berasal dari variabel dummy 1 minggu sebelum terjadinya Hari Raya Idul Fitri secara signifikan tidak berpengaruh terhadap jumlah pencarian kata kunci baju koko berdasarkan situs Google Trend di Indonesia. Parameter B3 yang berasal dari variabel dummy 1 minggu saat terjadinya Hari Raya Idul Fitri secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah pencarian kata kunci baju koko berdasarkan situs Google Trends di Indonesia. Dan parameter beta 4 yang berasal dari variabel dummy 1 minggu setelah terjadinya Hari Raya Idul Fitri secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah pencarian kata kunci baju koko berdasarkan situs Google Trends di Indonesia. Pemilihan model terbaik menggunakan backward elimination dilakukan dengan mengeluarkan parameter dari variabel prediktor yang tidak signifikan mempengaruhi variabel respon dari bagian belakang yang memiliki nilai p-value terbesar karena nilainya cenderung lebih jauh untuk memenuhi asumsi signifikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan asumsi residual menggunakan L-Jumbox. Dapat diketahui bahwa lak-lak berada di batas bawah L-Jumbox. Hal tersebut menandakan bahwa lak-lak
memiliki nilai p-value di bawah taraf signifikansi dan juga belum white noise, sehingga residual perlu dimodelkan dengan menggunakan ARIMA. Kita masuk dalam pembahasan ARIMA. Pembahasan ARIMA yang pertama adalah time series plot. Dapat lihat berdasarkan time series plot yang ada bahwa data secara visual cenderung tidak stasioner karena data mempunyai fluktuasi atau tersebar membangun pola melebar. Identifikasi stasionaritas ARIMA menggunakan grafik ACF dan PACF, sehingga didapatkan model-model sementara yaitu AR1 atau ARIMA 100. Untuk estimasi parameter dan pengujian signifikansi parameter model sementara dapat dilihat dalam video. Pemeriksaan diagnostik ARIMA pada model ARIMA 100 didapatkan model tersebut memenuhi syarat white noise karena nilai p-value setiap plak lebih besar dari 0,05 atau secara visual berada di atas garis batas signifikansi. Untuk normalitas residualnya juga sudah memenuhi asumsi karena nilai p-value sebesar 0,02283 yang berada kurang dari alfa sebesar 0,05. Tahapan selanjutnya adalah ARIMAX, yang mana kita melakukan pengujian signifikansi parameter pada ARIMAX. Pemodel ARIMAX dilakukan dengan menggunakan model ARIMA terbaik dengan parameter yang signifikan yang telah kita peroleh pada tahapan sebelumnya, yang mana model ARIMA kita peroleh adalah pada ARIMA 100, sehingga untuk pengujian signifikansi parameter digunakan untuk pada metode pada model ARIMAX 100. Dan diperoleh. Tahapan selanjutnya adalah ARIMAX, yang mana kita melakukan pengujian signifikansi parameter pada ARIMAX. Pemodel ARIMAX dilakukan dengan menggunakan model ARIMA terbaik dengan parameter yang signifikan yang telah kita peroleh pada tahapan sebelumnya, yang mana model ARIMA kita peroleh adalah pada ARIMA 100, sehingga untuk pengujian signifikansi parameter digunakan untuk pada metode pada model ARIMAX 100. Dan diperoleh model ARIMAX sebagai berikut, yang mana berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa terdapat satu parameter yang tidak signifikan, yaitu parameter beta 2 bintang pada variabel trend. Maka parameter tersebut dieliminasi menggunakan backward elimination pada software R, dan selanjutnya kita peroleh hasil parameter yang signifikan pada model berikut. Nah, jadi dapat dilihat bahwasanya semua model signifikan dan kita juga dapat melakukan estimasi pada persamaan ARIMAX, yang mana untuk hasil estimasi pada persamaan ARIMAX pada ZT sama dengan 48,167852 ditambah dengan 67,39518D1T ditambah dengan ET. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan diagnostik pada parameter model ARIMA, yang mana pemeriksaan ini dilakukan pada model ARIMAX 100, yaitu pada white noise pada residual. Hasil yang kita peroleh bahwasanya dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 berdasarkan hasil pengujian residual white noise pada model ARIMAX 100 didapat model tersebut tidak memenuhi syarat white noise karena p-value setiap plak lebih besar daripada 0,05. Yang selanjutnya model tersebut dicek apakah residualnya berdistribusi normal dan didapatkan hasil bahwasanya pengujian menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada software R diperoleh nilai p-value sama dengan 0,1839, di mana nilai p-value kurang dari 0,05 yang berarti keputusan H0 dengan ditolak, yang memiliki kesimpulan bahwasanya residual berdistribusi normal. Selanjutnya kita melakukan prediksi dan juga peramalan. Nah, kemudian prediksi data out sample, yang mana melakukan prediksi data out sample diperoleh pada tabel berikut untuk 68 data. Sehingga berdasarkan model ARIMAX terbaik pada persamaan 4.4, maka dapat dilakukan peramalan jumlah pencarian kata kunci baju koko untuk beberapa periode ke depan pada penelitian ini, yang mana perhitungan peramalan 4 minggu ke depan dan didapatkan hasil perhitungan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya kita melakukan akurasi peramalan, yang mana akurasi peramalan ini kita menggunakan akurasi peramalan untuk MAPE, diperoleh nilai akurasinya 100 karena didapat nilai akurasi MAPE sebesar 100%, yang artinya bahwa
model ARIMAX 100 tidak cukup baik untuk digunakan dalam peramalan jumlah pencarian kata kunci baju koko. Selanjutnya kita lakukan plot perbandingan, di mana diperoleh grafik perbandingan data aktual dan juga data prediksi serta data peramalan pada layar. Dan berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa pola data hasil peramalan jumlah pencarian kata kunci baju koko di Indonesia menggunakan ARIMAX dengan variabel eksogen berupa variabel dummy variasi kalender adalah mendekati pola data aktual dan dapat diramalkan akan terjadi penurunan yang signifikan pada minggu ke-171, yaitu pada tanggal 7 bulan 4 tahun 2024. Sekian dari kami, terima kasih.